Aku butuh tempat tinggal baru. Setelah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan di kota ini, aku tak bisa lagi menumpang di rumah saudara. Aku butuh tempat sendiri. Pencarianku membawaku ke sebuah kos yang cukup tua, tapi harga sewanya sangat murah. Terlalu murah untuk ukuran kota besar ini. Kalau kamu mau, ada kamar kosong di lantai 3, kamar nomor 606, kata Bu Mirna, pemilik kos. Perawakannya kecil dengan rambut yang selalu digelung rapi. Ia tersenyum, tapi entah kenapa matanya terlihat menyimpan sesuatu. Aku menatap bangunan itu. Tingginya 5 lantai, dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Aku tak keberatan. Aku butuh tempat tinggal, dan harganya sangat terjangkau. Tanpa berpikir panjang, aku setuju. Malam pertama di kamar itu terasa biasa saja. Tidak ada yang aneh, kecuali suara gemerisik di langit-langit. Mungkin tikus, pikirku. Namun, satu hal yang membuatku heran adalah para penghuni lain di kos ini. Saat aku berpapasan dengan seorang pria di lorong, ia menatapku lama dan bergumam pelan. Kamar 606, hati-hati. Aku tertegun, tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah pergi. Malamnya, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar, seperti seseorang mondar-mandir. Saat aku mengintip melalui lubang pintu, lorong itu kosong. Salah satu hal aneh di kamar ini adalah sebuah cermin besar di sudut ruangan. Aku tidak suka cermin besar di kamar tidur, tapi karena itu sudah ada di sana saat aku masuk, aku biarkan saja. Namun malam kedua, aku merasa ada yang aneh. Saat aku hendak tidur dan sekilas melirik ke cermin, aku melihat sesuatu. Bayanganku tidak bergerak. Aku refleks menoleh ke cermin. Segalanya tampak normal. Aku menyalakan lampu dan mendekati cermin. Tidak ada yang aneh. Aku menghela napas lega. Mungkin aku terlalu lelah. Tapi begitu aku mematikan lampu dan berbalik menuju kasur, aku mendengar sesuatu dari cermin. Ketukan 2 kali. Pelan, tapi cukup jelas. Jantungku berdebar kencang. Aku membalikkan badan, tapi cermin itu hanya menampilkan pantulan kamarku yang gelap. Aku mencoba mengabaikannya dan tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhku. Hari berikutnya, aku mencoba bertanya kepada Bu Mirna tentang sejarah kamar ini. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa pindah." Jawabannya justru membuatku semakin penasaran. Ada sesuatu tentang kamar ini yang tidak ia katakan. Malam itu, aku memasang kamera di kamar, mengarah ke cermin, lalu tidur. Keesokan paginya, aku memeriksa rekaman. Darahku membeku. Pada pukul 2.45 pagi, bayanganku di cermin mulai bergerak sendiri. Ia menoleh ke tempat tidurku dan tersenyum. Tapi aku tidak bergerak sama sekali di tempat tidur. Lalu, bayangan di cermin itu mulai berjalan keluar dari cermin. Aku menutup laptopku dengan napas tersengal. Aku tidak sendirian di kamar ini. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Aku terus memandangi cermin, berharap tidak melihat sesuatu yang aneh lagi. Namun sekitar pukul 3 pagi, udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Lalu, aku mendengar suara bisikan, "Keluar dari sini." Suaranya sangat lirih, tapi aku yakin itu nyata. Aku melihat ke cermin, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Bayangan di dalam cermin tidak lagi menyerupai diriku. Wajahnya lebih pucat, dengan senyum yang semakin lebar. Ia mulai bergerak, tangannya meraih keluar. Aku menjerit dan berlari keluar kamar, mengetuk pintu Bu Mirna sekuat tenaga. Ketika ia membuka pintu, wajahnya tampak tenang, seolah sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. "Kau sudah melihatnya ya?" tanyanya. Aku mengangguk, masih terengah-engah. Bu Mirna menghela napas dan membawaku ke ruang tamu. Ia kemudian bercerita tentang penghuni lama kamar 606. Dulu, ada seorang perempuan yang menyewa kamar itu. Ia sering berbicara sendiri di depan cermin. Suatu malam, ia ditemukan tewas di dalam kamar dengan wajah penuh ketakutan. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Dan sejak saat itu, setiap penghuni kamar 600
Enam selalu melaporkan hal yang sama. Lanjut Bu Mirna. Bayangan di cermin bukan lagi bayangan mereka sendiri. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa tinggal di kamar itu lagi. Tapi saat aku kembali untuk mengambil barang-barangku, cermin itu kosong. Bayanganku sudah tidak ada lagi di sana. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian di kamar 606. Aku menghubungi seorang teman yang memiliki akses ke arsip kota dan memintanya mencari informasi tentang kos ini. Beberapa jam kemudian, ia meneleponku dengan suara tegang. Kos itu dulu adalah rumah sakit jiwa sebelum direnovasi menjadi kos. Pasien terakhir yang menempati ruangan 606 menghilang tanpa jejak. Darahku membeku. Apakah bayangan di cermin adalah arwah pasien itu? Aku memutuskan untuk kembali ke kos. Kali ini dengan membawa seorang paranormal. Paranormal itu seorang pria tua bernama Pak Rahmat. Menatap cermin dengan ekspresi serius. Kita harus melakukan ritual pemanggilan. Kalau arwah ini tidak tenang, ia akan terus menghantui siapapun yang menghuni kamar ini. Ia mulai menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Udara di kamar semakin dingin. Lalu, cermin itu mulai bergetar. Aku melihat bayangan muncul di dalamnya. Kali ini, bukan hanya bayanganku, tapi juga sosok wanita dengan mata kosong dan mulut menganga. Pak Rahmat melanjutkan mantra dengan lebih keras. Wanita itu mulai meronta-ronta di dalam cermin, lalu mengeluarkan jeritan yang begitu menusuk hingga aku menutup telinga. Lalu, semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, cermin itu pecah berkeping-keping. Sudah selesai, kata Pak Rahmat dengan suara lemah. Tapi jangan pernah menatap pecahannya. Aku menunduk. Namun di antara pecahan kaca, aku masih melihat sesuatu. Bayanganku masih tersenyum. Aku merasakan tubuhku tersedot ke dalam cermin. Ruangan berubah. Kini aku berada di tempat yang gelap dan dingin. Aku melihat kamar 606. Tapi dari sisi lain, aku melihat seseorang di tempat tidurku. Itu aku. Namun sosok yang tidur itu membuka mata dan tersenyum. Aku sadar aku telah tertukar. Pak Rahmat berusaha menarikku keluar dengan mantra-mantranya. Aku berlari menuju cermin, mencoba kembali. Saat aku menyentuhnya, tangan sosok itu menarikku. Aku melawan sekuat tenaga, hingga akhirnya aku kembali ke dunia nyata. Namun, saat aku menatap cermin terakhir kali, bayangan di dalamnya masih tersenyum. Aku terpaku menatap cermin. Tubuhku masih terasa gemetar, napasku tersengal. Bayangan dalam cermin seharusnya mengikuti gerakanku, tapi tidak. Ia tetap berdiri diam, tersenyum, seperti menungguku lengah. Pak Rahmat mendekat, tangannya mencengkeram bahuku. Jangan lihat cermin itu lagi. Kau sudah kembali, jangan beri dia kesempatan. Aku menuruti ucapannya, memalingkan wajah. Namun aku bisa merasakan sesuatu, tatapan yang masih tertuju padaku dari dalam sana. Beberapa hari kemudian, aku mencoba melanjutkan hidupku seperti biasa, tapi ada yang berubah. Setiap kali aku melewati cermin, aku merasa ada yang mengawasi. Saat aku tidur, aku mendengar bisikan samar, seperti suara yang berasal dari dalam kaca. Aku tak berani melihat langsung, tapi aku tahu bayangan itu masih di sana. Satu malam, aku terbangun oleh suara ketukan. Mataku terbuka, menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku menelan ludah. Itu bukan dari pintu. Itu dari cermin di seberang kamar. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel dan menyalakan senter. Cahaya memantul di permukaan kaca, dan aku melihatnya. Sosokku di dalam cermin berdiri di sana, tapi kali ini berbeda. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong, dan senyum itu semakin lebar. Aku mundur perlahan, tapi suara ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Tiba-tiba cermin bergetar.
Retakan kecil muncul di permukaannya. Aku terengah-engah, tak bisa berpikir jernih. Kemudian, aku mendengar suara berbisik. Suara yang sama yang menghantuiku sejak kejadian malam itu. "Ayo tukar tempat." Aku berbalik dan berlari keluar kamar. Di luar, aku melihat Pak Rahmat berdiri di lorong, seolah sudah menungguku. "Sudah terlambat," katanya lirih. Seketika, terdengar suara pecahan kaca dari dalam kamar. Aku membeku. Perlahan, aku menoleh. Di dalam bayangan gelap kamar, aku melihat sesuatu keluar dari cermin yang telah pecah. Sosok itu, aku. Tapi bukan aku. Aku tidak sempat berteriak saat semuanya menjadi gelap. Beberapa minggu kemudian, mahasiswa baru mulai menempati kamar kos 606. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aku berdiri di sana, tersenyum dari dalam cermin, menatap penghuni baru yang sedang menata barangnya. Dan saat dia menatap ke arahku, aku tahu waktuku hampir tiba. Aku hanya perlu menunggu hingga dia lengah.